Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus salihin. Syahadatan narju biha an-najata yaumaddin. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين ثم أما بعد الحمد لله. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat taufiknya kita dapat melangkahkan kaki ke musalla ini pada malam hari ini untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat berjamaah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah taala mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah jadikan langkah-langkah kita sebagai penghapus dosa-dosa, sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita, serta mudah-mudahan Allah selalu memberi kita hidayah, taufik untuk selalu bisa istiqamah mengerjakan amal saleh dan ketaatan sampai Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita Allah masukkan ke dalam golongan mereka dan Allah kumpulkan kelak bersama mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian pekanan kita setiap malam Ahad membaca kitab Risalatul Mudzakarah yang ditulis oleh Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad rahimahullahu taala, dan kita melanjutkan masih dalam penutup atau akhir-akhir dari kitab Risalatul Mudzakarah. Beliau mengutip sebelumnya beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang dunia. Begitu juga beliau mengutip hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang juga berbicara tentang dunia. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin.
inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha wa zahratiha. Musannif rahimahullahu taala mengatakan, beliau mengutip hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kata beliau, sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian setelah aku meninggal, dibukakannya untuk kalian keindahan dunia dan perhiasan dunia. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau mengkhawatirkan kita sebagai umatnya dibukakan untuk kita keindahan dunia, dibukakan untuk kita perhiasan dunia, dibukakan untuk kita berbagai macam kenikmatan dunia? Karena beliau tahu bahwasanya dunia ini begitu berbahaya. Dan beliau sudah punya pengalaman pada umat-umat sebelum umat beliau, bahwasanya banyak umat terdahulu mereka binasa, dan penyebab binasanya adalah karena mereka berlomba-lomba untuk mengejar dan mengusahakan dunia. Makanya hadis sebelumnya yang mungkin pada pertemuan sebelumnya kita baca, Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, mal faqru akhsha alaikum, aku tidak khawatir dan tidak takut kalian fakir, aku tidak takut kalian miskin. Tapi kata Nabi di lanjutan hadis itu, innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan justru malah sebaliknya, yaitu dibentangkan, dihamparkan, dibukakan untuk kalian dunia sebagaimana hal itu terjadi kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia, mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba-lomba. Maka apa yang terjadi kepada orang sebelum kita ketika mereka berlomba-lomba untuk mengusahakan dunia tadi, mengejar setengah mati dunia tadi? Kata Rasulullah, fatuhlikukum kama ahlakathum, dunia itu bisa membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga binasa gara-gara dunia. Makanya di antara yang beliau khawatirkan ini, dibukakan dunia, dipermudah dunia ini, dihamparkan dunia ini, lalu menjadi rebutan, akhirnya membinasakan. Hadis selanjutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihdzarud dunya, berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Kenapa harus berhati-hati? Fa innaha asharu min Harut wa Marut, karena sesungguhnya dunia itu lebih berbahaya sihirnya. Oh, jadi dunia ini punya sihir. Kalau bahasa kita apa sihir nih? Santet. Karena sihir dunia lebih berbahaya dari sihir Harut dan Marut. Pernah dengar Harut Marut? Harut Marut ini dua orang malaikat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit ke bumi untuk menguji hamba-hambanya di zaman Nabi Sulaiman. Bagaimana sihir Harut dan Marut? Jadi Harut dan Marut diturunkan dan mereka berdua mengajarkan sihir. Jadi punya ilmu sihir, yang mana terkenalnya sihir mereka berdua ini dapat memisahkan antara pasangan, antara suami dengan istri. Jadi banyak orang yang belajar kepada Harut dan Marut, belajar sihir. Sihir mereka berdua memisahkan antara suami dengan istri. Ada orang, dia suami istri, kena sihir Harut dan Marut, akhirnya berkelahi, berpisah. Ada lagi yang lain, kena sihir lagi, berpisah. Nah, jadi sihir Harut dan Marut ini dahsyat.
dapat memisahkan sepasang suami istri. Istri menjadi tidak suka lagi dengan suaminya, sebaliknya juga demikian, suami juga menjadi tidak suka dengan istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Berpisah suami istri. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan, ihdzarud dunia, berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Kenapa? Karena sesungguhnya dunia itu lebih menyihir dari Harut dan Marut, atau lebih berbahaya sihirnya daripada sihir Harut dan Marut. Apa bahayanya? Tadi kita sampaikan bahwa Harut dan Marut itu sihirnya memisahkan suami dengan istri. Tapi kalau dunia ini sihirnya memisahkan antara hamba dengan Tuhannya. Berapa banyak orang yang gara-gara dunia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang karena mengejar dunia lupa untuk melaksanakan sholat yang Allah perintahkan, yang itu merupakan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dengan kewajiban lainnya, lupa dengan perintah Allah yang lainnya. Gara-gara apa? Gara-gara mengusahakan dunia. Berapa banyak orang yang mengejar dunia dan mengusahakan dunia, tidak peduli lagi dengan aturan Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas Nabi mengingatkan ini, ihdzarud dunia, hati-hatilah terhadap dunia, karena sihirnya lebih berbahaya daripada sihir Harut dan Marut. Kalau sihir Harut dan Marut hanya memisahkan sepasang suami istri, tapi sihir dunia memisahkan dan menjauhkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sihir dunia, itu luar biasa. Putus hubungan seorang hamba kepada Allah gara-gara kena sihir dunia. Setengah mati mengejar dunia, setengah mati mengusahakan dunia, tidak ingat lagi dengan Tuhan, tidak ingat lagi beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Itu. Maka perlu untuk betul-betul berhati-hati. Makanya dalam hadis yang sebelumnya juga Nabi mengatakan apa? Fattaqud dunya, hati-hatilah terhadap dunia. Takutlah dengan dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain lagi masih tentang dunia. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Jadi orang beriman di dunia ini seperti seseorang yang ada dalam penjara. Dia tidak menikmati, tidak menikmati. Sebagaimana orang itu kalau masuk penjara seadanya, guring seadanya, di lantai aja, makan seadanya, apa yang diberi makan oleh orang penjara itu yang dimakan. Nah, jadi kata beliau, dunia ini ibarat penjara bagi orang mukmin. Orang mukmin itu tidak sepantasnya dia menikmati dunia ini. Tidak sepantasnya dia menikmati dunia ini, karena memang bukan tempatnya di dunia ini. Lalu Rasulullah melanjutkan, wa jannatul kafir, dunia ini surga bagi orang kafir. Bagi orang kafir, bagi orang yang tidak beriman, dunia ini sudah seperti surga, segala-galanya. Kenapa? Karena mereka hanya bisa menikmati hidup di dunia aja. Setelah mati mereka akan kesakitan di dalam kubur, disiksa oleh Allah, dan apalagi di akhirat nanti mereka akan kesakitan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka segala-galanya dunia. Bagi mereka segala-galanya dunia ini. Tapi bagi orang beriman tidak. Orang beriman dunia baginya seperti penjara. Tidak begitu dinikmati, seadanya, secukupnya, karena akan ada tempat yang jauh lebih menarik kenikmatannya, bahkan jauh lebih baik kenikmatannya dan jauh lebih kekal kenikmatannya, yaitu akhirat. Itu. Innallaha yadhudud dunya an 'abdihil mu'min kama yadhudur ra'ish syafiqu ghanamahu an marati'il halakah. Kata beliau lagi, sesungguhnya Allah memelihara hambanya yang beriman dari dunia, menjaga hambanya yang beriman dari dunia sebagaimana seorang pengembala yang sayang kepada binatang gembalaannya, dia menjaga dan menjauhkan binatang-binatang yang ia gembala itu dari tempat-tempat yang dapat membinasakan binatang itu. Coba,
seorang penggembala yang mengembala kambing itu, ketika dia ngajak kambingnya mencari tempat rumput, tempat makan itu, pasti dia mencari tempat yang aman bagi binatang gembalaannya ini. Tidak mau nanti di dekat tebing, takut jatuh nanti kambingnya ke jurang mati. Maka cari tempat-tempat yang aman. Maka seperti itulah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah memelihara hambanya yang beriman dari dunia sebagaimana apa? Sebagaimana seorang pengembala menjaga gembalaannya dari tempat-tempat yang membahayakan binatang-binatang itu. Tempat-tempat yang dapat membinasakan binatang itu. Karena Allah tahu bahwa dunia ini dapat membinasakan hamba-hambanya yang beriman, maka dijaga dari dunia. Kemudian kata beliau, dzambun la yughfar hubbud dunya. Dosa yang tidak akan diampuni itu adalah cinta kepada dunia. Yang bahaya itu cinta dunia ini. Tidak jadi masalah sebenarnya mencari dunia sebanyak-banyaknya, asalkan dunia itu tidak menjadi kecintaan. Asalkan dunia itu tidak menjadi kecintaan. Dan itulah yang terjadi dengan Rasulullah dulu. Beliau itu kadang punya kambing penuh antara dua gunung tuh, lembah. Tapi oleh Nabi langsung semuanya disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Punya unta banyak, beliau sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini kan dunia yang jadi pahala, dunia yang menjadi jembatan untuk akhirat, dunia yang menjadi ladang untuk akhirat. Tapi kalau sampai dunia itu masuk ke dalam hati dan menguasai hati, si hamba itu akan cinta kepada dunia, maka akan susah baginya untuk menggunakan dunianya ini untuk memperoleh pahala. Nabi SAW, kenapa beliau bisa dengan mudah menyedekahkan kambing yang memenuhi lembah itu? Karena dunia bagi beliau tidak masuk dan merasuk ke dalam hatinya. Jadi dengan gampang beliau melepasnya lagi. Dengan gampang beliau melepasnya. Tapi kalau sudah dunia merasuk ke dalam hati, menguasai hati seorang hamba, jangankan melepas yang sebanyak itu, sedikit aja susah melepasnya. Itu penyebabnya adalah dunia yang sudah menjadi kecintaan di dalam hati seseorang. Nah, makanya di sini disebutkan oleh beliau, dosa yang tidak diampuni itu adalah cinta dunia. Dan cinta dunia sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan apa? Hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Cinta dunia induk segala dosa dan kesalahan. Orang itu kalau sudah cinta dunia akan banyak dosa dia lakukan. Gara-gara cinta dunia mencuri supaya dapat dunia. Gara-gara cinta dunia dia berzina. Gara-gara cinta dunia dia melakukan maksiat-maksiat lainnya, meninggalkan sholat gara-gara cinta dunia, demi mengusahakan dunia. Dia abaikan perintah Allah demi mengejar dunia. Dia tidak peduli dengan yang Allah haramkan, yang penting dapat dunia. Makanya pantas dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Cinta dunia adalah induk dan penyebab semua dosa dan kesalahan. Dan di sini dikatakan dzambun la yaghfar hubbud dunya. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah cinta kepada dunia. Karena merusak cinta kepada dunia itu. Kemudian kutipan berikutnya lagi, kata beliau, man ahabba akhiratahu adarra bidunyah wa man ahabba dunyah adarra bi akhiratihi fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Kata Nabi SAW, siapa yang mencintai akhiratnya, dia akan mengorbankan dunianya, karena tidak akan terkumpul antara dunia dengan akhirat. Siapa yang mencintai akhirat, dia akan mengorbankan dunia. Sebaliknya, waman ahabba dunia, siapa yang mencintai dunianya, adarra bi akhiratihi, maka konsekuensinya dia harus mengorbankan akhiratnya. Dia harus mengorbankan akhiratnya. Lalu di akhir beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna, maka dahulukanlah atau utamakanlah apa yang kekal daripada apa yang akan sirna dan binasa.
Berarti utamakan akhirat. Kenikmatan dunia memang kita rasakan saat ini, tapi tidak akan kekal. Ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada kenikmatan dunia, itu kenikmatan akhirat. Orang yang begitu mencintai dunianya, jadi dia mesti mengalahkan akhiratnya dan harus mengorbankan akhiratnya. Makanya dikatakan tuh di dalam perkataan para ulama bahwasanya cinta dunia dan akhirat itu tidak akan bersatu dalam satu hati. Seorang yang cinta kepada dunia, otomatis dia akan melepas akhirat. Sebaliknya orang yang mencintai akhirat, maka dia harus mengorbankan dunia. Makanya dikatakan juga oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala, kata beliau apa? Tarkud dunya syadid, meninggalkan dunia itu susah. Berat meninggalkan dunia. Tapi kata beliau, wa tarkul akhirati asyad, meninggalkan akhirat itu jauh lebih susah dan akan jauh lebih berat. Lalu beliau katakan di akhir ucapannya bahwasanya mahar akhirat wa mahrul akhir wa mahrul jannah tarkud dunia, mahar surga adalah meninggalkan dunia. Nah, orang yang mengejar surga dia harus mengorbankan dunianya. Dia harus mengorbankan dunianya. Itu. Kemudian kutipan lain lagi kata beliau, murratud dunya hulwatul akhirah wa hulwatud dunya murratul akhirah. Ini pahitnya dunia itu adalah manisnya akhirat. Pahitnya dunia, manisnya akhirat. Sebaliknya, wa hulwatud dunya, dan manisnya dunia, murratul akhirah, itu pahitnya akhirat. Memang kita harus memilih antara keduanya. Ingin mendapatkan manisnya akhirat, maka harus rela pahit di dunia. Tapi kalau mengutamakan manisnya dunia, maka siap-siap pahit yang akan dirasakan di akhirat kelak. Itu. Kemudian al-aksarun humul aqalluna yaumal qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha. Orang yang paling banyak masuk surga kata beliau, humul aqalluna yaumal qiyamah, mereka adalah orang yang paling miskin pada hari kiamat. Akan paling banyak masuk surga adalah paling sedikit hartanya. Adalah yang paling sedikit hartanya. Makanya pernah dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ketika berbicara tentang surga dan neraka, kata beliau, uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Aku diperlihatkan neraka dan yang paling banyak menjadi penghuni neraka itu adalah para wanita. Lalu kata Nabi melanjutkan, wa uritul jannah, aku diperlihatkan surga, fa idza aktsaru ahlihal fuqara, dan ternyata yang paling banyak menghuni surga adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Itu paling banyak menjadi penghuni surga. La yuja'unna bi aqwamin yaumal qiyamah lahum a'malun kajibali tuhamah fatuj'alu haba'an mansura wa yu'maru bihim ilan nar kanu yusalluna wa yasumun wa ya'khuduna hinatan minal lail fa idza laha lahum syai'un minad dunya wasabu alaihi. Akan didatangkan beberapa kaum pada hari kiamat kata Rasulullah, yang mana mereka itu memiliki amal mereka tidak main-main, kajibali tahamah atau kajibali tuhamah, seperti gunung Tuhamah. Gunung Tuhamah itu gunung besar yang ada di negeri Yaman. Dia panjang, tinggi. Jadi akan ada suatu kaum yang didatangkan pada hari kiamat nanti kata Rasulullah, mereka amalnya banyak. Digambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam seperti gunung Tuhamah yang ada di negeri Yaman, yang sangat besar dan juga panjang itu. Banyak berarti amalnya ini, ibadahnya banyak. Tapi apa yang terjadi? Fatuj'alu haba'an mansura. Amal-amal itu dijadikan menjadi debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya ternyata amal sebanyak itu. Lalu kemudian setelah dijadikan amal mereka sebanyak itu menjadi debu yang berterbangan, wa yu'maru bihim ilan nar,
dan disuruh para malaikat untuk menyeret mereka masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Amal banyak tapi ternyata sia-sia dan diseret ke dalam neraka. Kanu yusallun wa yasumun. Dulu di dunia, kata Rasulullah, mereka salat, mereka puasa. Bahkan wa ya'khuduna hinatan minal lail. Mereka pun punya kebiasaan untuk salat di tengah malam. Salat tahajud. Kebiasaan mereka. Tapi penyebabnya apa? Apa yang membuat amal-amal mereka menjadi sia-sia? Fa idza laha lahum syai'un minad dunya wasabu alaih. Apabila nampak bagi mereka sesuatu dari dunia, mereka melompat untuk mengusahakan dan mengejar dunia itu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan tidak peduli dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang haram-haram itu membuat amal-amal menjadi sia-sia. Makanya ada orang-orang yang seperti itu, beramal rajin tapi memakan yang haram pun juga rajin juga. Padahal makanan haram menyebabkan amal menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita perlu untuk betul-betul berhati-hati terhadap dunia ini. Betul berhati-hati. Rasulullah SAW ketika berbicara tentang dunia dan menyuruh kita mengusahakan dunia, belum mengatakan apa? Kata Rasulullah SAW, ajmilu fit talab. Carilah dunia dengan cara yang baik. Khudhu mahal, ambil yang halal, wada'u ma haram, dan tinggalkan yang haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Menjadi sia-sia amal ketika yang haram pun kita ambil dan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ini contoh sebagaimana hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala salawatullahi wa salamuhu alaihi, mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya karakibin sara fi yawmin sa'if faqala tahta syajaratin sa'atan thumma raha. Dan berkata Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi, ini sebenarnya hadisnya ada sebelumnya. Jadi sebelumnya itu Rasulullah SAW berbaring, beliau, kalau bahasa kitanya guring di atas tikar dari pelepah kurma. Habis bangun dari tikar itu, apa ngarannya ininya nah, punggung sebelah sini nih kelihatan bekas tikar itu. Kelihatan bekas tikar. Maka para sahabat ini kasihan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab merasa kasihan dengan Nabi Muhammad sampai beliau menangis saat itu. Wahai Rasulullah, kami buatkan untukmu tempat tidur yang lebih baik daripada ini. Karena tidurnya tadi di atas tikar dari pelepah kurma yang apabila Nabi berbaring di situ menyebabkan tubuhnya itu menimbulkan bekas. Apa bahasa kitanya itu? Bebalar. Bebalar badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Sayyidina Umar sampai menangis melihat Nabi seperti itu. Kenapa? Beliau membayangkan raja-raja Romawi, raja-raja Persia itu mereka hidup dengan mewah, tidur di tempat-tempat yang empuk. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Wahai Rasulullah, kami buatkan untukmu tempat tidur yang lebih baik." Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kata beliau, "Mali walid dunya." Aku tidak punya urusan dengan dunia. Allahu Akbar. Beliau menolak untuk dibuatkan tempat tidur yang lebih baik. Kata beliau, aku tidak punya urusan dengan dunia. Innama mathali wa mathalud dunya, sesungguhnya perumpamaanku dan dunia ini, atau sesungguhnya aku di atas dunia ini, karakibin, hanya seperti seorang pengendara, sara fi yaumin saif, yang dia berkendara dan musafir berjalan di hari yang panas, kemudian dia singgah di bawah sebuah pohon dan dia tidur sejenak di bawah sebuah pohon itu, sumaraha, kemudian dia akan meninggalkan pohon itu. Jadi digambarkan oleh Nabi, beliau di dunia ini hanya seperti orang yang sedang berkendara, sedang musafir, lalu singgah di sebuah pohon untuk istirahat sebentar. Nabi menggambarkan kepada kita, kita di dunia ini hanya untuk istirahat sebentar. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Sama seperti orang yang berkendara, dia ingin menuju satu tujuan,
tapi karena harinya panas istirahat sebentar, tidur sebentar di bawah pohon, dia tidak akan lama-lama di bawah pohon itu, tidak akan selama-lamanya di pohon itu, dia akan meninggalkan pohon itu. Maka seperti itulah kata Rasulullah, aku di dunia ini akan kutinggalkan dunia ini. Maka tidak perlu dan beliau tidak membutuhkan tempat tidur yang lebih empuk daripada tikar beliau itu. Allahu Akbar. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan oleh Allah melalui malaikat bahwa gunung-gunung Mekah itu dijadikan emas. Mekah itu kan isinya hampir gunung semua. Bangunan-bangunan yang ada di Mekah itu hasil daripada mengeruk gunung. Banyak bangunan-bangunan itu asalnya gunung-gunung yang kemudian diambilin batu-batunya. Itu gunung Mekah ditawarkan kepada Rasulullah SAW jadi emas untuk Rasulullah. Beliau menolak dan beliau mengatakan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aju'u yauman wa ashba'u yauman. Aku memilih lapar sehari, kenyang sehari. Tidak mau beliau menerima itu, tapi beliau lebih memilih untuk sehari lapar, sehari kenyang. Kalau lapar kata Rasulullah aku bersabar, dan kalau kenyang aku bersyukur. Bahkan Nabi SAW itu dalam banyak riwayat juga disebutkan, hampir pernah 1 bulan tidak pernah dinyalakan api di rumah beliau. Artinya kalau ada yang dimasak sama sekali, minyak kada lalu, sampai-sampai kada kau menyalakan lampu, sampai-sampai kada kau menyalakan lampu. Itu. Nah, makanya ketika ditawarkan dunia beliau menolak dan beliau mengatakan bahwasanya beliau di dunia hanya seperti orang yang musafir. Dan kita juga kita sedang musafir di dunia ini seperti orang yang musafir, singgah sebentar kemudian akan meninggalkan dunia. Kemudian akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang mau berlama-lama. Orang musafir itu kan tidak ada yang berlama-lama dia ketika musafir. Orang adalah yang hakun lawas di bandara, bermalam lawas. Kada hakun, pasti bulik. Atau di terminal, di stasiun, tidak ada yang berlama-lama di sana. Orang musafir akan pulang. Jadi kita adalah orang musafir di dunia ini, akan pulang meninggalkan dunia. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nih, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat ilaihi dunya bihadafiriha. Siapa yang di pagi hari dia aman tempat tinggalnya, rumahnya aman, kampungnya aman, negerinya aman, mu'afan fi jasadihi, tubuhnya sehat kata Rasulullah SAW. Tubuhnya sehat, badannya sehat, indahu qutu yaumihi, dia punya makanan untuk hari ini dari pagi sampai sore. Jadi pagi-pagi tempat tinggal aman, kemudian badan sehat, punya makanan untuk hari ini, maka kata Rasulullah SAW, faka'annama hizat ilaihi dunya bihadafiriha, seakan-akan orang itu telah diberikan kepadanya dunia dan seluruh isinya. Ini standar itu seperti ini aja. Kita kan terlalu tinggi standar kita. Rasulullah SAW memberi standar hidup yang ideal itu cuma seperti ini. Aman tempat tinggal kita, aman kita ini tempat tinggal kita. Kalau ada bom kayak di Palestina, tuh hati-hati bom turun di atas rumahnya, kada aman. Kita aman. Kemudian badan sehat, makan ada aja kehendak makan apa, liur kada hambar. Kemudian ada makanan untuk hari ini aja, bukan untuk 1 bulan ke depan, bukan untuk sekian tahun ke depan, untuk hari ini kata Rasulullah SAW. Untuk hari ini, maka orang itu seakan-akan telah diberikan dunia dan seluruh isinya. Nah, ini standar bahagia itu seperti ini. Tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu tinggi. Cukup yang seperti ini kata Rasulullah SAW. Seakan-akan orang itu sudah diberikan dunia dan seluruh isinya. Allah. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bu'istu li kharabid dunya faman amaraha falaysa minni. Aku diutus
untuk menghancurkan dunia. Menghancurkan ini maksudnya tidak memakmurkan, bukan untuk berbuat kerusakan, bukan. Aku diutus untuk tidak memakmurkan dunia. Bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk mengumpulkan dunia, bukan untuk bersenang-senang di dunia. Aku diutus bukan untuk itu, kata Nabi Muhammad. Faman amaraha, maka siapapun yang memakmurkan dunia ini, falaisa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Yang fikirannya ketika hidup di dunia ini semata-mata untuk mengejar dunia, itu namanya memakmurkan dunia. Maka yang seperti itu, kata Rasulullah, tidak termasuk golonganku. Orang beriman itu dia harus melihatnya ke akhirat, bukan sebatas di dunia. Makanya beliau diutus bukan untuk memakmurkan dunia. Maka siapapun yang memakmurkan dunia, kata Nabi, dia tidak termasuk golonganku. Itu. Nah, ini juga nih orang yang ambisinya dunia. Di hadis berikutnya kata Rasulullah SAW, man kanat niyyatuhul akhirah ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya raghimah wa man kanat niyyatuhu dunya ja'alallahu al-faqra baina 'ainayhi wa shattata 'alaihi amrah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tujuannya adalah akhirat. Jadi yang menjadi tujuannya itu akhirat. Dia tidak terlalu melirik dunia. Dia memandang jauh ke akhirat. Siapa yang tujuannya adalah akhirat, maka kata Rasulullah SAW, orang yang tujuannya akhirat itu ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Allah buat hatinya ini kaya. Apa yang Allah beri terasa cukup bagi dirinya. Punya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah diberi oleh Allah dan tidak pernah merasa kekurangan. Itu namanya kaya hati. Dan itulah kekayaan yang sesungguhnya yang Nabi singgung dalam hadisnya, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda, kata Rasulullah, tapi kaya itu adalah kaya yang ada di dalam hati. Kaya adalah kaya yang dalam hati. Para ulama juga mengatakan al-qanaah kanzun la yafna. Hati yang kaya, sifat qanaah itu selalu merasa cukup, itu adalah perbendaharaan yang tidak pernah habis. Perbendaharaan yang tidak pernah habis. Kalau harta benda itu bisa habis. Harta kita, duit kita, kekayaan kita, kekayaan dunia bisa jadi habis, dibelanjakan, digunakan, bisa habis. Tapi kaya yang ada di dalam hati tidak akan pernah habis, sekalipun hartanya habis, dia akan tetap kaya hatinya. Nah, ini orang yang tujuannya adalah akhirat, niatnya adalah akhirat, maka Allah akan menjadikan hatinya kaya. Seberapapun yang Allah berikan kepadanya akan mencukupi hidupnya, tidak pernah kekurangan, selalu berkecukupan. Begitu juga yang kedua, kata Rasulullah SAW, orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, sebagai prioritasnya, wa jama'a lahu syamlah, Allah akan mempermudah semua urusannya. Hidupnya Allah permudah. Ada urusan, Allah mudahkan urusannya. Ada masalah, Allah carikan jalan keluar masalahnya. Ada problem, Allah carikan solusinya. Allah buat mudah hidup orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan dan niatnya. Allah buat mudah. Kemudian kata Rasulullah lagi, wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina, dikejar-kejar oleh dunia. Hanya saja biasanya orang yang seperti ini dia tidak terlalu tertarik dengan dunia. Tadi Rasulullah yang kita ceritakan, itu kambing yang sebanyak lembah atau memenuhi lembah itu diberikan kepada Rasulullah SAW karena beliau dikejar-kejar oleh dunia. Tapi oleh Nabi SAW tidak diambil untuk dirinya sendiri, tapi beliau bagikan kepada orang lain. Dan banyak cerita tentang para salaf saleh terdahulu yang mana ketika mereka dikejar-kejar oleh dunia, mereka ambil sebentar lalu mereka lepaskan lagi. Mereka lepaskan lagi untuk orang lain. Makanya dunia akan mengejar dalam keadaan dunia itu hina.
Kalau orang itu apa? Mendahulukan akhirat. Kalau orang itu mendahulukan dan juga menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Hatinya selalu berasa cukup, semua urusannya dipermudah oleh Allah. Kemudian sebaliknya ini, Nabi SAW mengatakan, wa man kanat niyyatuhu dunya, siapa yang tujuannya adalah dunia, hidup di dunia untuk dunia, yang jadi tujuan utamanya adalah dunia, yang menjadi prioritas hidupnya adalah dunia. Bangun guring itu sudah yang dipikirkan dunia. Kira-kira hari ini bila panen sawit nih dapat berapa ton nih kira-kira. Hanya bangun guring, kadang memikirkan sembahyang subuh, kadang memikirkan sembahyang subuh menghadap Tuhan dulu, bukan. Tapi yang dia pikirkan sudah perkara-perkara dunia. Yang dia pikirkan sudah perkara dunia. Ini orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka dia akan rugi. Apa kerugiannya? Disebutkan oleh Nabi SAW, ja'alallahu al-faqra baina 'ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran dan kemiskinan di depan matanya. Jadi akan selalu merasa miskin. Apa yang sudah Allah berikan, yang oleh orang lain terlihat banyak dia miliki, itu tidak cukup bagi dirinya. Jadi ada dalam hatinya tuh perasaan tidak cukup dan tidak cukup terus. Selalu terasa kurang dan kurang. Dan orang seperti itu banyak. Kalau kita melihatnya sudah cukup untuk seumur hidup hartanya, tapi bagi pemiliknya itu hanya cukup untuk beberapa hari saja dan kurang lagi. Akhirnya melakukan yang Allah haramkan demi menambah hartanya. Akhirnya meninggalkan yang Allah perintahkan demi memperbanyak hartanya. Kenapa? Karena hatinya dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selalu kekurangan sebanyak apapun dia punya dunia. Gara-garanya apa? Karena memang tujuan hidupnya untuk dunia. Makanya dibuat hatinya oleh Allah selalu merasa sedikit dan selalu merasa kurang, tidak pernah puas. Dan inilah yang disinggung oleh Nabi juga dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah SAW, "Lau kana libni Adam wadin min dhahab." Seandainya seorang anak Adam punya satu lembah emas. Satu lembah emas itu gonal benar. Lembah itu kan tempat yang ada di antara dua gunung. Satu lembah emas dimiliki oleh seorang anak Adam, maka kata Rasulullah SAW, yatamanna an yakuna lahu wadin akhar. Dia akan menginginkan satu lembah lain lagi dari emas itu. Diberi satu lembah, hendak dua lembah. Diberi dua, kata Rasulullah, ingin tiga, dan seterusnya. Dan tidak ada yang dapat memuaskannya kecuali mulutnya disumpal dengan tanah. Pas mati kan hanya puas. Pas mati. Itu gara-gara apa? Gara-gara tujuan hidupnya bukan Allah. Gara-gara tujuan hidupnya bukan akhirat, tapi tujuan hidupnya adalah dunia. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk apa? Untuk akhirat, bukan untuk memakmurkan dunia. Bukan untuk memakmurkan dunia. Maka kalau kemudian ada orang yang hidup memang untuk dunia, Allah akan buat selalu terasa miskin hatinya, selalu merasa fakir. Kemudian yang lebih parahnya lagi, yang kedua, kata Rasulullah SAW, wasyattata alaihi amrah, dan Allah akan persulit urusannya. Allah persulit hidupnya. Jadi dibuat oleh Allah diperbudak oleh dunia. Dibuat oleh Allah diperbudak oleh dunia, tidak punya waktu untuk Allah. Habis mengejar dunia, dibuat oleh Allah mengejar dunia yang lain lagi. Selesai dunia yang lain, mengejar dunia yang lagi. Jadi hidup itu gitu-gitu aja. Tidak punya waktu untuk ke masjid, tidak punya waktu untuk ke musalla, tidak punya waktu untuk beribadah kepada Allah. Dipersulit hidupnya oleh Allah, diperbudak dia oleh dunia yang dikejar-kejarnya. Syattata alaihi amrah, Allah akan persusah urusannya. Lalu kata Rasulullah SAW, walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang memang sudah Allah takdirkan untuknya. Orang yang mengejar dunia setengah mati itu, jemaah, dia berpikirnya kalau dia melakukan itu dia akan dapat lebih banyak dunia. Padahal Nabi mengabarkan di akhir hadis ini, tidak akan datang dunia kepadanya kecuali yang memang ditakdirkan oleh Allah.
Sekalipun dia meninggalkan sholat untuk mengejar dunia, tidak akan bertambah dunia datang kepadanya. Sekalipun dia melakukan yang haram demi mengejar dunia, tidak akan bertambah dunia untuknya. Yang datang kepadanya apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kan orang itu ketika dia berpikirnya untuk dunia, fokus untuk dunia, dia beranggapan bahwa kalau begini dunia aku akan lebih banyak. Padahal tidak, sama sekali tidak. Justru malah tidak akan datang kepadanya kecuali yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, yang itu juga yang datang kepada dia. Sekalipun dia habiskan waktunya untuk memikirkan dunia itu. Nah, seperti itu. Maka oleh karenanya kita jadikan niat dan tujuan kita akhirat, supaya hidup kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya hidup kita dipermudah oleh Allah dan tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah beri terasa cukup, dan Allah Subhanahu wa taala mempermudah kehidupan kita dan mempermudah urusan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.